Ini masih mencoba untuk 1v1 situation dari bottom lane. Albert bakal nyuekin begitu aja dari seorang Suns-nya. Lordnya udah mulai berlenggang leher di arah top lane. Bakal coba udah diamankan terlebih dahulu. Veteran Astrek bakal dibuka. Boots-nya langsung jumping ke arah belakang. Coba udah di cover oleh seorang Finn. Tapi masih berhasil kali ini. Stun-nya juga gak bakal connect. Masih ada Purify dan bakalan paksa untuk mundur. Sin dengan Turn Apart Memory. Masih belum mendapatkan poin kill-nya. Cewek juga bakal dikejar. Tapi Cewek juga harus tumbang. Asal bakal diamankan oleh Bang Sin. Albert bakal dikejar. Masih dikacau. Tapi kali ini Alex top final bro. Defensive ke arah belakang, langsung ditabrak juga oleh seorang Sin, langsung diejector ke arah belakang, tapi R7 benar-benar mengcover teman-temannya, masih survive 5 dari RRQ Hoshi. Masih coba untuk bertahan di tengah sana. RRQ Hoshi sepertinya lebih bermain objektif. Turun kembali temponya karena melihat dengan hilangnya cewek aja. Mereka nggak bisa tembus. Apalagi dengan tidak adanya Lord di tangan RRQ Hoshi. Yes. Tidak mungkin bisa ditembus untuk sementara. Karena Suns lihat, tadi detik di mana Suns itu mau muncul ke lane of down, ditahan. Dia lihat ada yang sekarat, baru dicoba untuk lari dengan kabelnya. Sing, sang, ya kan. Suns, Spiderman gitu. Tapi ternyata masih belum berhasil. Nggak ada kantrot di sana. Dan bahkan dipaksa ya Albertnya untuk mengeluarkan Electro Final Blow defensif. Karena sebenarnya tadi kalau misalkan mau di-commit lagi oleh RRQ Hoshi, mereka bisa. Tapi mereka nggak mau. Mereka tahu bahwa limitnya ada di sana. Mereka nggak mau melewati batas dan bahkan melakukan kesalahan sama sekali. Ya, Opung Wawa. Kali ini defensif dari Onyx Esports ini masih kuat banget. Walaupun dengan perbandingan 9.000 gold loh. Iya, tapi gol tersebut juga lah yang akan menjadi penentu karena item dari RRQ Hoshi ini udah full item banget. Sedangkan Onyx Esports mungkin masih kurang 1 atau 2 item per hero. Jadi masih butuh waktu juga, dan bahkan yang paling penting ini adalah purple buff-nya yang semenjak awal mau kira dengan double retribution mereka bisa tetap secure purple buff-nya. Tapi Suns kita lihat dia gak dapetin purple buff yang kedua. Jalan kaki. Ya, Karena nggak punya energi. Dan bahkan kalau bisa aku lihat ini Suns lebih mengarah mengamankan posisi dia just in case Yudi Anggi ada di posisi Lord yang diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Benar. Mau split push juga, dia mau cut wave minion karena emang possibility dari Onyx Esports untuk mendapatkan inhibitor turret hanya ada di bagian bottom lane saja. Ini adalah recall yang teman saya punya dulu. Iya. Buka warung. Never forget. Paul, ada recall lo di sini, Paul. Bener. Biasanya kan Vin pakai yang lapangan bola. Iya. Atau bahkan yang tas-tas. Jarang loh orang pakai Jarang buka loh. warung. Iya, buka warung ini kelas. Teman saya doang yang suka pakai itu. Cuma satu, bener. Bener. Aduh, jadi kangen. Oke, silakan Profesor. Iya, kali ini balik lagi. Turun tempo, itemization udah mulai lengkap satu persatu. Tapi untuk ceweknya nih yang mau. Oke, sepertinya bakal ada team fight. Sepertinya bakal coba dicolik sedikit demi sedikit. Informasi telah diberikan. Item yang kali ini didapatkan. Bahkan Keyboy masih butuh 2. Dan Suns di sini hanya memiliki War X di tangannya. iya, dan gue suka Rose Gold Meteor yang dibayar oleh Sin kali ini. Iya. Ya, dengan adanya Rose Gold Meteor pastinya ini akan menghambat mungkin dengan adanya penetration yang bisa dilakukan oleh Nathan sendiri. Dan dia punya Wind of Nature juga, jadi agak sedikit safe. Brute Kalau Force? ya Brute Force juga sama. Brute Mobilitas lagi, Wind of Nature, stacknya dia, Rose Gold, Rose Outward. Gold. Item bagus Rose Gold, serius. Iya, Magical damage gue pakai betul-betul. mulu kan. Iya makanya Bahkan tapi kali ini. menurutku masih underuse ya. Iya, karena orang tuh nggak baca unique effect-nya. Makanya nonton Lemon. Nah, saya baru tahu tuh ketika Lemon bilang, oke, Last Alice Tofanable untuk defensif lagi dikeluarkan oleh seorang Albert. Melihat adanya 3 pria gagah di area bottom lane dari tim Onyx Esports yang siap untuk mengejam-ejam dari seorang Albert. Nggak segala-galain Albert tentunya, tapi kali ini Lord yang ketiga apakah mampu untuk defend lagi? Padahal untuk secara high ground hanya ada Drian di sana yang masih 1-0 dari KDA-nya, 2 poin kill dari Onyx Esports, 9 poin dari RRQ Hoshi, dan bahkan tanpa adanya gangguan sama sekali. Seolah Onyx Esports hanya mengandalkan dan mengharapkan one strike push dari Wipeout. Oke, terima kasih buat kalian semua yang nonton bareng Nobar di luar sana. Aku ucapkan luar biasa antusias kalian terhadap MPL, support kalian tahan henti-hentinya. Aku bersama para caster yang bertugas cuma bisa mengucapkan terima kasih. Banyak banget yang ngetek kita. Thank you. Nobar, terima kasih sekali lagi. Dan kita bakal lihat apakah Onyx Esports masih mampu mempertahankan base mereka. Ini adalah Royal Derby yang ketiga. Setelah 2 Royal Derby di season 8 diamankan oleh tim Onyx Esports. Melihat ada Stack Regal telah dikeluarkan.
Kiboy bakal coba di-foxing sedikit demi sedikit, tapi belum terlalu efektif. Lord udah mulai masuk ke arah base-nya. Clay belum membuka. Cindy garis depan. Dan bahkan Albert. Kiboy tertahankan. Predaktor dikeluarkan. Sin gak beli apapun terjadi. Tornovat baru dikeluar. Harus hilang immortality-nya. Tapi lihat base-nya. Para pemain dari tim Arkeosi gak beli apapun terjadi. Widowmaker di pop-up dapatkan. Para pemain Arkeosi komen menuju ke arah Grand Final. Upper bracket kali ini 1 tiket menuju M3 diamankan raja dari segala raja. Sadar tidak sadar, RRQ Hoshi adalah tim pertama yang selalu hadir di gelaran M-Series World Championship dari Mobile Legends Bang Bang. M1, M2, dan M3. Dan kali ini mereka hadir kembali menjadi representatif dari Indonesia untuk gelaran ajang Mobile Legends Bang Bang sedunia. Yes, ini Onyx Esports, sang raja dari segala raja, harus bertekuk lutut, harus mengakui kekuatan dari para pemain tim RRQ dan tandanya EVO's Legends esok hari Akan akan berhadapan kembali dengan Onyx Esports. Apakah akan ada dendam kesumat yang terjadi setelah di upper bracket dipulangkan 3-0? Revenge match. Revenge match dan penentuan juga. Karena besok siapapun yang memenangkan dari lower bracket akan M3. bermain di best of 7 dan sekaligus menjadi perwakilan dari M3. Yes. Dan tanpa berlama-lama kita langsung lempar ke Bude Monster yang terhormat. Bude Monster, silakan. Wow, luar biasa sekali. Mungkin ini hasil yang tak disangka-sangka.